Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-18 ini kita masuk di hadis yang ke-18 pula dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya beliau Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita mengawali ngaji pada kesempatan ini, kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa 'ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' hawani min al-anbiya'i was-salihin. أهل القبور من المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin asyar utawi iki ku hadis kang nomor 18. An Abi Darin kaceritaaken saking sahabat Abi Dar Jundub bin Junadata nyatane sahabat Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman lan saking bapak Abdurrahman Mu'ad bin Jabalin nyatane sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma kaceritaaken an Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam qala halidawu sinten Kanjeng Nabi ittaqillah haitsuma kunta ila akhiri. Ittaqillah ittaqi wedya sapa sira Allah ing Allah haitsuma kunta ing dalem sekirane endi ana sapa sira. Wa atsbi lan ngetut bureni sapa sira as-sayyi'ata ing barang kang elek al hasanata ing barang kang apik tamhuha mongko iso nglebur apa iki hasanah ing sayyi'ah. Wa khaliq lan berbudi pekerti sira annasa ing manungsa bi khuluqin kelan budi pekerti hasanin kang bagus. Rawa wis ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun ai hada hadisun hasanun. Utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Wa fi ba'din nusahilan dalam sebagian pira-pira nasah hasanun sahihun ai hada hasanun sahihun utawi ki hadis iku hasanun hasan sahihun tur sahih. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-18 ini hadis yang bertemakan tentang husnul khuluq, hadis yang bertemakan tentang taqwallah. Ada dua tema tentunya di sini, yaitu tentang ketakwaan dan tentang budi pekerti. Dan dari sini hadis diriwayatkan oleh dua sahabat, yaitu sahabat Abi Dar yaitu Jundub bin Junadah dan sahabat Mu'ad bin Jabal atau Abi Abdurrahman. Kita kupas dulu para dua sahabat ini sebelum kita mengupas matan dari hadis ini, yaitu ittaqillah haitsuma kunta ila akhirih. Sahabat Abi Dar Al-Ghifari ini, beliau seorang sahabat yang proses masuk Islamnya penuh perjuangan. Saya katakan kenapa itu penuh dengan perjuangan, karena ketika beliau jauh di sana, bukan di Makkah, beliau mendengar ada seseorang yang merupakan menjadi seorang nabi, yang di situ masyhur sebagai seorang nabi, dan itu ada di kota Makkah. Kemudian beliau mengutus saudaranya untuk melihat apa akan kebenaran berita itu.
Kemudian saudaranya ini mengatakan bahwa faqala, ini saudara dari sahabat Abi Dar, ra'aituhu yaz'amu anna Allah arsalah wa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq, bahwa menurut dia ini bahwa Rasulullah adalah seorang utusan dan Rasulullah memerintahkan tentang budi pekerti yang baik. Maka setelah itu sahabat Abi Dar bertanya kepada saudaranya itu, apa yang dikatakan mereka, orang-orang yang mendengar bahwa ketika seseorang itu kemudian mendeklarasikan bahwa dia seorang rasul atau seorang nabi, ya mereka mengatakan innahu sa'irun wa kahinun wa sahirun wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadibun. Saudaranya itu mengatakan, orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy itu, mereka mengatakan bahwa nabi itu adalah seorang penyair, seorang dukun, dan seorang tukang sihir. Tetapi menurut saudaranya ini, saudaranya Abi Dar Al-Ghifari, bahwa apa yang diucapkan itu benar dan mereka yang berbohong. Maka seketika itu beliau datang ke Mekah tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian beliau hampir wa makasa fil masjid, beliau tinggal di masjid salasina yauman, 30 hari, wa ma lahu ta'amun illa ma'a zamzam, dan beliau tidak makan sama sekali kecuali hanya minum air zam-zam. Dan sahabat Abi Dar Al-Ghifari ini kemudian berjumpa dengan Rasulullah, dan beliau awwalu man hayya Rasulullah bi tahiyyatil Islam. Beliau orang pertama yang memanggil Rasulullah, menyapa Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi wa alaikassalam warahmatullah. Kemudian setelah beliau salam, dijawab oleh Rasulullah, beliau syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abi Dar Al-Ghifari ini, beliau termasuk sahabat yang azhadan nas, ya, luar biasa zuhudnya. Beliau seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disampaikan bahwasannya sahabat Abi Dar Al-Ghifari ini meriwayatkan 281 hadis. 281 hadis, dan beliau ini seorang sahabat yang sungguh dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini orang yang termasuk berani ketika masuk Islam langsung mengumandangkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy bahwa dia masuk Islam, sampai beliau dipukuli, kemudian ditolong oleh Sayyid Abbas. Kemudian besoknya lagi begitu ngomong bahwa dia sudah Islam, kemudian dipukuli lagi. Kemudian sahabat Sayyid Abbas itu menyampaikan bahwa mengomong kepada orang-orang kafir Quraisy yang memukuli beliau, walastum alastum ta'lamuna annahu min Ghifar wa anna tariqat tijaratikum ila Syam 'alaiha. Apakah kalian tahu bahwa siapa itu laki-laki ini itu dari Ghifar, dan jalan kalian berdagang menuju Syam itu melewati daerahnya dia, maka hati-hati. Kemudian dilepaskan. Kemudian sahabat berikutnya selain Abi Dar Al-Ghifari, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kalau Abi Dar Al-Ghifari tadi termasuk Al-Sufah, kalau Mu'ad bin Jabal ini sahabat yang masuk Islam pada usia 18 tahun, masih sangat muda. Beliau termasuk sahabat yang diutus ke Yaman bersama sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga diutus untuk mengajar di beberapa wilayah, termasuk beliau ini meninggalnya atau wafatnya itu ketika ada wabah di daerah kalau sekarang itu Yordan. Beliau ini digambarkan beliau meninggalnya karena wabah. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini ada kisah unik. Kisah uniknya ini, beliau itu pernah punya hutang dengan orang Yahudi. Pernah hutang, momennya ditagih gitu, dan itu kebetulan hari Jumat, beliau sembunyi. Fakhtafa fi baiti walam yahruj ilal Jum'ah. Ditagih, takut ditagih, kemudian beliau ini pas saatnya Jumatan beliau tidak keluar. Falamma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha lam yara Mu'adan. Ternyata setelah selesai Jumatan, Kanjeng Nabi itu tidak melihat sahabat Mu'ad. Ini Masya Allah, ini contoh yang luar biasa yang
dijalankan oleh Rasulullah, contoh uswah untuk kita semuanya bagaimana ketika kita jadi seorang guru, ketika kita memperhatikan murid, maka sudah sepatutnya ketika murid tidak hadir dalam sebuah kelas itu patut untuk ditanyakan ke teman-temannya, dia kemana, sakit atau ada urusan apa. Lah ini sama sahabat Kanjeng Nabi ini ketika sahabat Mu'ad bin Jabal tidak tampak ketika sholat Jumat, dicari sama Rasulullah. Falamma kana minal ghad, kemudian berjumpa di hari besoknya, ja'a Mu'ad. Sahabat Mu'ad ditanya sama Kanjeng Nabi. Faqala lahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, takhallafta anil Jum'ah. Kenapa kemarin kok enggak ada gitu? Kok enggak ikut Jumatan? Faqala ya Rasulullah, alayya dainun li fulanin al-yahudiyyi wa lam yakun biyadi syai'un fahiftuhu. Beliau ini jawabnya lucu. Di Nabi, mohon maaf, saya itu punya hutang terhadap orang Yahudi dan sementara saya tidak punya apa-apa untuk membayarnya, maka saya sembunyi karena ditagih terus. Maka kemudian, Masya Allah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqal ala uallimuka du'aan in kana 'alaika misla uhudin dahaban yaqdiyahullahu anka. Faqala bala ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mau aku ajarkan sebuah doa, umpama doa itu kemudian terrealisir itu seperti Uhud itu, gunung Uhud itu menjadi sebuah emas dan Allah akan menyelesaikan untukmu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Qul Allahumma ya farijal ham wa ya kashifad dar wa mujiba da'watil muttar rahman dunya wal akhirah wa rahimuha irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Maka kalau kita ini doa, ini ijazah ya. Ini ijazahnya Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika punya hutang tidak bisa nyaur ini, tidak bisa bayar, maka ini doanya. Nanti dihafal ya, nanti dihafal. Allahumma ya farijal ham wa kashifad dar wa mujiba da'watil muttar rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Nanti insya Allah kita share juga ini doa ini. Beliau ini kemudian sahabat Mu'ad karena diijazahi sama Rasulullah. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu, fawadabtu 'ala du'a faqudi 'anni dhalik. Kemudian aku mengistiqomahkan untuk membaca doa itu, kemudian urusanku tuntas itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seorang sahabat yang meriwayatkan 157 hadis. Dan beliau meninggal tadi yang saya sampaikan, wa mata bi ta'un sanata samani asyarata wa huwa ibnu salasin au arba'un au samanun wa salasina sana. Beliau ada ketika meninggal ini karena wabah, dan beliau ini ada yang mengatakan meninggal pada usia 38, 34, 33, dan peristiwa itu peristiwa ini terjadi saat beliau sedang didelegasikan untuk mengajar. Makanya sahabat Mu'ad ini sahabat yang mulia, dan beliau meriwayatkan hadis yang lumayan banyak, 100 lebih. Kalau sahabat Abi Dar Al-Ghifari ini tadi 281, ini sama-sama sahabat yang mulia. Tapi kalau sahabat Abi Dar Al-Ghifari termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk para sahabat yang masuk Islam pertama. Kalau sahabat Mu'ad bin Jabal ini tidak. Maka dua sahabat ini meriwayatkan hadis yang sama. Dan hadis ini adalah yang pertama, bahwa beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, haitsuma kunta. Maka di sini dalam Syarah Al-Jawahir ini, ketika ittaqillah itu yahtamilu ayyakuna hadal amr li Abi Darin wa sami'ahu Mu'ad. Bisa saja
yang didawi sama Rasulullah itu ada sahabat Abi Dzar sementara sahabat Mu'ad mendengar. Atau sebaliknya, yang dinasihati ittaqillah itu sahabat Mu'ad, tapi sahabat Abi Dzar ikut mendengarkan. Atau bukan keduanya, tapi keduanya mendengarkan. Maka dari sini poin pertama bahwa bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ai fi ayyi makanin wa ayyi zamanin kunta fih. Di tempat manapun, di zaman manapun, atau posisi dimanapun, kalian harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka definisi takwa yang umum itu adalah tajannubu kulli manhiyan anhu wa fi'lu kulli ma'murin bih, yaitu menghindari sesuatu yang dilarang, kemudian melakukan sesuatu yang diperintah. Sayyidina Ali pernah ditanya satu momen, apa itu takwa? Beliau menjawab, ya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahim. Yaitu takut kepada zat yang mulia, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, menerima apa yang sedikit, dan menyiapkan untuk menghadapi hari pembalasan, yaitu hari perpindahan, yaitu hari kiamat tentunya. Maka kalau kita pahami pesan dari Sayyidina Ali ini bahwa takwa itu kalau dipraktekkan begitu, ya punya rasa takut terhadap Allah, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti bisa dikatakan ya tajannubu kulli manhiyan anhu wa fi'lu kulli ma'murin bih, kemudian menerima yang sedikit, berarti dapat berapapun dia menerima dan menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat. Maka kalau orang bertakwa, sebagaimana kita pahami di banyak ayat suci Al-Quran, memiliki faedah-faedah. Salah satu takwa itu bisa menyebabkan seseorang terselamatkan dari api neraka, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, summa nunajjil ladina taqaw, bisa menyebabkan seseorang akan abadi di dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan banyak faedah-faedah dari takwa. Kemudian yang berikutnya ini ada satu kisah berkaitan dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia jalan keluar. Ayat ini ternyata aksarul mufassirin nazalat hadil ayah fi Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu. Ayat ini turun gara-gara peristiwanya sahabat Auf bin Malik. Beliau ini memiliki anak. Asarul musyrikuna ibnan lau yusamma Saliman. Memiliki seorang anak ditawan sama orang-orang musyrik. Alhamdulillah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sowan sama Kanjeng Nabi. Matur sama Kanjeng Nabi, kurang lebihnya begini. Kanjeng Nabi, saya ini punya anak saya ditawan. Ibunya susah, apa yang harus aku lakukan Kanjeng Nabi? Apa perintah jenengan Kanjeng Nabi? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu dan sabarlah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Auf bin Malik ini, kamu dan istrimu banyak membaca ini. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tadi yang diijazahkan sama sahabat Mu'ad itu orang kalau punya hutang tapi tidak bisa bayar, kalau yang diijazahkan kepada sahabat Auf bin Malik ini adalah perihal bagaimana ketika orang punya problem yang sangat mendesak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, malah sama Rasulullah disuruh satu poinnya bertakwa. Berarti kalau bertakwa berarti harus mau dia berbenah diri, menjauhi kemaksiatan, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian bersabar, tapi tetap disuruh memperbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini. Jadi kita kalau ada masalah genting, kita tidak bisa menyelesaikannya, perbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia pulang cerita kepada istrinya bahwa Rasulullah itu menyuruh kita untuk memperbanyak membaca ini. Maka setelah itu dibaca terus, anaknya dilepaskan oleh orang musyrik. Masya Allah.
Ini kita di hadis yang ke-18 ini dapat 2 ijazah ini, yaitu ijazah supaya bisa bayar utang yang diberikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian ijazah yang kedua ketika dalam kondisi susah, tidak bisa melakukan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, bertakwa, sabar dan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis Rasulullah berikutnya setelah perintah takwa, kemudian Rasulullah menyampaikan wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, maka segera ikuti dengan amal yang baik. Segera ikuti dengan amal yang baik. Amal yang baik itu bisa kasodaqatin, seperti sodaqah, wasolatin, seperti solat, wasaumin, dan puasa, wastighfarin, dan istighfar. Dan banyak amal-amal kebaikan yang kemudian itu tuziluha wa tudhibuha min suhufil malaikati haqiqatan. Sehingga bisa menghapus dosa-dosa, keburukan-keburukan yang dilakukan. Maka kalau seseorang memahami ini bahwa kita pasti kalau ingat wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha, maka kita ingat satu ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Maka di dalam syarah ini diterangkan al hasanat ay kas-shalawatil khamsi yudhibnas sayyi'at ay ad-dunub as-shaghair, yaitu dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Maka istiqomah berwudu itu salah satu cara bagaimana supaya kita ini ya innal hasanat yudhibnas sayyi'at, ya supaya dosa-dosa kecil mungkin memandang, mungkin pokoknya dosa-dosa yang kecil itu kemudian dihapus oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya termasuk amal-amal yang menghapus atau kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa adalah banyak membaca la ilaha illallah. Kemudian ini salah satu kemuliaan la ilaha illallah itu kalau dibaca itu akan menghapus dosa-dosa kita pada hari di mana kita melakukan dosa itu. Maka termasuk berwudu itu adalah menghapus dosa, termasuk berwudu. Maka kebaikan-kebaikan apapun tidak harus wudu, bisa puasa, bisa sedekah, bisa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini selain perintah ittaqillah, kemudian wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha, yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah yang baik terhadap manusia, terhadap sesama tentunya. La wa khaliqin nas ini adalah ya macam-macam, bisa pokoknya sesuatu yang baik, sesuatu yang disukai, seperti badli ma'rufin wa kafi ada, banyak hal-hal yang bisa dihindari supaya tetap kita berbudi baik, menahan untuk tidak menyakiti, selalu memberi kebaikan, menampakkan wajah yang menyenangkan, dan banyak lainnya, yaitu tentunya kita beretika dengan cara yang baik kepada siapapun, karena orang yang terpilih di antara kita itu adalah orang yang berbudi pekerti. Khiyarukum ahsanukum akhlaqa, gitu. Kemudian berkaitan dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ini di penutup di pertemuan kita pada kesempatan ini, itu adalah termasuk wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin adalah tahammulu ada zaujati anhu min husnil khuluq. Jadi menanggung ketika seorang istri itu kemudian menyakiti seorang suami dan suaminya itu sabar, itu adalah bagian dari wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya tinggal nanti menyakitinya itu seperti apa, imbang apa enggak. Ini ada cerita. Ada seorang sahabat ini, seorang laki-laki ini, di sini tidak disebutkan sahabat tapi anna rajulan. Cerita ini di kitab Al-Jawahir, diambil dari kitab Al-Majalisus Saniyah dan kitab Al-Kabair. Ini Masya Allah, ini khalifah yang luar biasa yang kita
kadang melihat itu yang di TV, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Satu momen ada seorang laki-laki sowan, anna rajulan ja'a ila sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yashku ilaihi khuluqa zaujatihi. Ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah ingin menyampaikan perihal tentang akhlak dari istrinya. Kemudian beliau beliau cerita panjang lebar perihal akhlaknya, mau menceritakan itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ternyata sampai kediaman Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata beliau mendengar Sayyidina Umar bin Khattab juga sedang istrinya marah-marah kepada beliau. Maka kemudian sahabat laki-laki itu tadi kemudian tidak jadi masuk, tapi keduluan pintu itu dibuka sama Sayyidina Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ini Masya Allah orangnya luar biasa. Kemudian beliau ditanya sama Sayyidina Umar, ma hajatuk, apa kebutuhanmu? Kebutuhanmu? Maka kemudian beliau menyampaikan, begini ya Amirul Mukminin, aku ini ingin mengadu, ingin curhat tentang akhlak dari istriku dan tindakan dia terhadapku. Kemudian aku mendengar dari balik pintu tadi, istri panjenengan kok juga melakukan yang sama seperti istriku. Ini ya, orang ini mau curhat, ternyata yang dicurhati juga punya masalah yang sama, gitu ceritanya. Faroja'tu, maka aku kembali, karena ini saya kok mau cerita kepada orang yang punya masalah yang sama. Maka kemudian ya ini terus ketemu sama jenengan, jadinya mau tidak mau saya harus cerita. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab dengan kewibawaannya, dengan ngomongnya kepada laki-laki ini tadi, beliau cerita, ini ahtamiluha li hukukin laha alayya. Kalau innaha tabakha li ta'ami, hubbaza li khubzi, husalah li siyabi, murdi ahli waladi, walaysa dhalik biwajibin 'alaiha wa yaskunu qalbi biha anil haram fa ana ahtamiluha lidalik. Sahabat Umar ini jawaban yang menarik, wahai untuk para suami, untuk saya sendiri juga untuk panjenengan semuanya, bahwa sahabat Umar ini beliau sabar menghadapi marahnya istrinya ketika menghadapi bagaimana istrinya yang cerewet itu istilahnya. Beliau sabar saja, tidak marah, karena beliau mengingat, dan ini disampaikan pada laki-laki yang mau curhat tadi, apa yang aku tanggung itu tidak seberapa dengan yang dilakukan oleh istriku tentunya. Beliau menyampaikan seperti itu. Dia yang menyiapkan masakan untuk hidangan yang aku makan. Dia yang menyiapkan roti untukku, dia yang mencuci baju untukku, dia yang menyusui anakku, dan semuanya itu. Memasak, menyiapkan minum, menyiapkan roti, mencuci pakaian, menyusui anak, itu bukan kewajibannya. Walaysa dzalik biwajibin 'alaiha. Dan sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, dan itu tidak sebanding, dan itu yang aku tanggung, dia marah-marah itu tidak apa-apa, karena aku ingat dia yang menyiapkan semuanya. Maka kalau para suami ingat ini, bahwa istri menyusui anaknya, mencuci pakaian suaminya, itu semua sebenarnya bukan kewajiban istri. Itu adalah kewajiban suami yang harus dilakukan. Cuma karena sayangnya seorang istri kepada suami, maka kemudian istri rela melakukan itu. Dan sebenarnya kalau seorang istri menyusui anaknya, kita wajib ngasih biaya itu. Kita wajib ngasih biaya. Maka Sayyidina Umar yang mulia itu ngomong ke laki-laki itu tadi, dan laki-laki itu sadar bahwasannya ternyata tindakan dia seolah-olah dia merasa benar, ternyata ketika sudah sampai Sayyidina Umar,
istri yang marah itu tidak seberapa dengan tugas yang telah dilakukan, dengan kemuliaan yang telah dilakukan, yaitu menyusui anak, mencuci baju, membersihkan rumah, semuanya. Jangan dikira laki-laki bekerja bahwa kemudian bisa seenaknya sendiri menyuruh seorang wanita. Bukan, karena itu tetap menjadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Maka dari sini sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan 3 hal. Satu, dimanapun kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita, ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian yang kedua, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, segera itu dihapus dengan amal-amal kebaikan, segera ikuti dengan amal-amal kebaikan, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hadis Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbudi pekertilah dengan cara yang baik, berakhlak yang baik kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, dan tentunya kepada masyarakat umum. Kita harus menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang berbudi pekerti, karena Rasulullah SAW diutus tiada lain liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu sendiri. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di hadis yang ke-19 di pertemuan yang ke-19 pula. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa dimanapun kita berada, fi ayyi zamanin wa fi ayyi makanin. Dan yang kedua, kita selalu istiqomah untuk ketika melakukan maksiat segera ikuti dengan amal kebaikan. Ketika melakukan maksiat segera ikuti dengan amal kebaikan. Yang ketiga, dimanapun harus selalu memakai akhlak yang baik, akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likul lihawlim minal ahwa muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.